Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di kelas yang beranggotakan saya Sarli Sari sebagai moderator. Saya siap saya akan diangkat saudara Suaranya putus-putus. Suaranya nggak jelas. Suaranya satu, perbedaan kelompok. Perbedaan kelompok adalah cara-cara di mana satu kelompok orang mungkin berbeda kelompok lain. Misalnya, orang dari yang berbeda daripada orang dari Cina atau Kuba. Perbedaan kelompok termasuk perbedaan budaya, etnis, bahasa, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin.
2. Keragaman budaya, etnis, dan ras. Budaya adalah istilah yang menggambarkan pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mengasah sekelompok orang. Ini dapat dianggap sebagai skema atau cetak biru yang memandu pemikiran dan perilaku kelompok, termasuk cara berpakaian, bekerja, bermain, dan maniket secara verbal dan nonverbal dengan orang lain. Budaya dapat berubah seiring waktu, terutama ketika kelompok budaya bersentuhan dengan orang lain. Misalnya, makanan sehari-hari banyak orang Eropa saat ini termasuk kentang, tomat jari kaki, dan coklat. Satu, penentu utama budaya. Tempat orang-orang tumbuh adalah etnis, sebuah istilah yang mengacu pada tempat asal mereka yang sama. 2. Etnis kelompok, yaitu dapat terdiri dari subkelompok dengan karakteristik yang berbeda. 3. Ras. Ras adalah kategori yang berbagi secara biologis menularkan ciri-ciri seperti warna kulit atau tekstur rambut. Namun, tidak ada ras murni secara biologis dan tergantung pada definisinya. Yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Habib. Tes. Tes 1 2 3. Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Iya, terdengar. Dengar, Pak. Iya, yang presentasi suaranya agak dikencangin, mikrofonnya didekatkan ke HP biar terdengar oleh teman-temannya. Silakan. Baik, Pak. Maaf, Pak. Absennya di mana ya, Pak? Absennya di ini aja di chat ya. Oke, Pak. Tiga, perbedaan bahasa. Guru mungkin merasa sulit untuk memahami penuturan dialek lain dalam bahasa yang sama. Para ahli berpendapat bahwa sangat penting untuk berkomunikasi secara jelas dengan siswa tentang ketika mereka menggunakan bahasa Inggris standar atau bahasa pertama mereka. Salah satu pendekatan yang lahir dari kebutuhan untuk menanggapi meningkatnya keberagaman siswa, populasi, dan kebutuhan untuk menawarkan yang sama. Kesempatan bagi semua siswa adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bukanlah pendidikan khusus. Program kasional melainkan berbagai macam program dan praktik yang terkait dengan kesehatan pendidikan, kesetaraan pendidikan, wanita, kelompok etnis dan minoritas, kelompok bahasa rendah dan penyandang disabilitas. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi dalam budaya mereka, budaya lain, dan komunikasi global. Tidak ada pendekatan terbaik untuk menciptakan ruang kelas multikultural, melainkan kualitas praktik telah diakui untuk membantu mengurangi rasisme, seksisme, dan persaingan, sementara pro memberikan kesempatan yang sama untuk belajar bagi semua siswa.
4. Keberagaman bahasa. Hingga 1979,9% siswa di Amerika Serikat berasal dari keluarga yang bahasanya utamanya selain bahasa Inggris juga dikenal sebagai siswa minoritas bahasa. Pada tahun 2004, persentase minoritas bahasa telah meningkatkan menjadi 19%. Dan proyeksi memberikan bahwa pada tahun 2026, 25% siswa akan berasal dari keluarga yang bahasa rumah utamanya bukan bahasa Inggris. Misalnya, sementara 10% siswa yang berbicara bahasa Inggris di rumah gagal menyelesaikan sekolah menengah. Persentase 5 kali lebih tinggi untuk siswa minoritas bahasa yang berbicara bahasa Inggrisnya dengan kesulitan. Dalam bahasa apa L harus diajarkan? Meningkatnya jumlah L menimbulkan dilema bagi sistem pendidikan. Para ahli berpendapat bahwa keunggulan pendidikan bilingual adalah memungkinkan L untuk mengikuti rekan-rekan mereka dalam topik akademis. Intinya sementara mereka mengembangkan keterampilan bahasa Inggris yang mahir. Udah. 5. Keanekaragaman sosial ekonomi. Sosiolog sering mengklasifikasikan individu menjadi kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas bawah, tergantung pada kekayaan relatif, kekuasaan, dan prestise mereka. SES adalah salah satu faktor paling kuat yang mempengaruhi prestasi siswa. Seringkali membayangi perbedaan kelompok lain seperti perbedaan yang berasal dari latar belakang etnis atau jenis kelamin. Di lingkungan berpenghasilan rendah, guru SES menengah cenderung memiliki harapan yang rendah untuk peserta didik dan gagal memberikan stimulasi yang memadai untuk mempromosikan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Salah satunya adalah dengan membuat program mentorship. Nomor 6, keanekaragaman gender dan jenis kelamin. Perbedaan gender sebaliknya adalah perbedaan yang dikontrol secara psikologis dan sosial terkait dengan bagaimana individu mengekspresikan seks biologis mereka dalam perilaku mereka. Perbedaan gender di kelas bukti kuat yang mendukung baik natur maupun nutur sebagai sumber perbedaan gender telah membuat sebagian besar ahli menyimpulkan bahwa mereka adalah hasil dari interaksi antara genetika dan lingkungan. Terlepas dari asalnya, guru harus memahami apa yang diketahui tentang perbedaan gender yang mungkin berdampak di kelas emosi dan perilaku. Secara umum, anak perempuan lebih mudah bergaul dan percaya, tetapi memiliki ketegasan dan harga diri yang lebih rendah daripada anak laki-laki dengan latar belakang dan usia yang sama. Tujuh, perbedaan individu. Perbedaan individu biasanya merupakan hasil dari kombinasi faktor alam dan pengasuhan. Karena
penting lingkungan terhadap pemikiran dan perilaku siswa, kami mendiskusikan banyak cara di mana guru dapat mengakomodasi perbedaan individu untuk meningkatkan keberhasilan akademis. Salah satu masalah terbesar dalam mengidentifikasikan kecerdasan muncul ketika para ahli ditanya apakah kecerdasan adalah bakat umum. Karya Binet mulai menetapkan gagasan bahwa kecerdasan adalah sifat umum. Demikian pula Charles Fairman percaya bahwa kecerdasan adalah sifat unggul yang dimiliki orang dalam berbagai tingkatan. Meskipun berbagai tes kecerdasan menghasilkan skor agak berbeda, penelitian mendukung teori sifat tunggal kecerdasan dengan menunjukkan bahwa skor di semua subtes cenderung berkorelasi. Baru-baru ini para ahli teori telah mengembangkan teori kecerdasan unitela. Teori kecerdasan Garuda Gardner, gaya teori Gardner adalah bahwa hal ini membuat pengalaman inisiatif dengan orang-orang menjadi lebih baik dalam berbagai keterampilan daripada orang lain. Mengapa 8 kecerdasan? Karena menulis sendiri kemudian menambahkan jenis kecerdasan Tania yang ke-9 dan apa bukti yang muncul gagasan bahwa kecerdasan ini independen, bisa kemampuan spesial dan logis materialis berkorelasi kuat. Siang bareng ini apa sih? Ya ampun, Pak. Jatuhnya Rabu kemarin sebenarnya. Unmute. Tapi emang kata saya tuh udah dosen satu ini. Definisi jenis kecerdasan ingin kepekaan terhadap fungsi bahasa dan bahasa dan bunyi, ritme dan makna kata, kepekaan logis, matematis dan kapasitas untuk membedakan pola logis atau menarik dan menangani rantai panjang penalaran, kepekaan musik dan kapasitas untuk menghasilkan ritme, nada dan nggak ada timbre suaranya ya? ekspresi musik, kemampuan spesialis untuk memahami dunia visualia secara akurat dan untuk menciptakan, mentransformasikan atau mendosifikasi berdasarkan perspektif seseorang, kemampuan kinestik tubuh untuk mengontrol gerakan tubuh, menangani objek dengan terampil, kemampuan interpersonal untuk memperhatikan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain, kemampuan intrapersonal untuk mengakses perasaan sendiri dan membedakannya, pengetahuan tentang kekuatan, kelemahan, tujuan, dan kemampuan diri sendiri, kepekaan naturalistik untuk membuat perbedaan halus antara benda-benda alam seperti tumbuhan dan hewan. Robert Strebet 2003. Ahli teori multivariat lainnya mengungkapkan bahwa kecerdasan terdiri dari 3 dimensi. Maka namanya kecerdasan triaktis, 1 dimensi anarkis, 2 dimensi kreatif, 3 dimensi praktis. Definisi metode pengelompokan antar kelas. Semua siswa dalam kelas tertentu dibagi ke dalam tingkat kemampuan, misalnya rendah, rata-rata, tinggi, dan ditempatkan di kelas atau kurikulum yang berbeda. Pengelompokan dalam kelas. Semua siswa dalam kelas tertentu dibagi ke dalam tingkat kemampuan dan ditempatkan dalam subkelompok membaca atau matematika yang berbeda. Perbedaan kemampuan di kelas. Respon yang paling umum untuk perbedaan kemampuan di kelas disebut pengelompokan kemampuan, sebuah metode di mana siswa dengan kemampuan yang sama ditempatkan ke dalam kelompok sehingga instruksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Oh ya. 8. Memahami keberagaman dalam gaya kognitif. Gaya kognitif adalah karakteristik memproses informasi yang berkembang secara tidak sadar di sekitar tren kepribadian yang mendasari
Mesick 1994. Misalnya gaya kognitif yang dipelajari secara ekstensif adalah impulsivitas atau refleksivitas. Preferensi belajar adalah pendekatan individu untuk belajar dan berbeda dari gaya kognitif karena mereka adalah kecenderungan sadar yang mungkin merupakan subjek khusus. Terlepas dari daya tarik yang dimiliki preferensi pembelajaran untuk pendidik, para ahli telah memperingatkan agar tidak mempertimbangkan preferensi pembelajaran di kelas karena berbagai alasan. Pertama, literatur sangat tidak jelas dan berbagai tentang jumlah dan jenis preferensi pembelajaran. Bahwa pendukung preferensi pembelajaran berpendapat bahwa siswa lebih banyak ketika mereka belajar dalam kondisi yang mereka sukai. Sembilan, tips kelas. Bagaimana mempromosikan pembelajaran siswa luar biasa keistimewaan strategi ketidakmampuan belajar secara keseluruhan. Gabungkan instruksi langsung dengan instruksi strategi. Tempatkan hanya bahan yang akan digunakan di atas meja atau dalam jarak pandang. Berikan tugas singkat. Bagilah bahan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bacaan. Ciptakan lingkungan membaca yang tenang. Mintalah siswa membaca dengan lantang untuk diri mereka sendiri. Soroti ciri-ciri kata yang membedakan. Gunakan handout dengan cetakan besar. Gunakan buku tambahan tentang kaset dan video. Ajarkan strategi membaca. Penulisan. Mendorong penggunaan kamus. Izinkan kuliah yang direkam untuk mengkompensasi pencatatan yang buruk. Berikan waktu ekstra untuk tertulis. Izinkan pengguna pengolah kata mengajarkan strategi menulis. Keterbelakangan mental, keterampilan kesiapan model, misal 10. Memahami peran guru di kelas inklusif. Guru pendidikan reguler memiliki 3 tanggung jawab utama di kelas inklusif. Pertama, mereka membantu mengidentifikasi siswa dengan keistimewaan. Kedua, mereka berpartisipasi dalam memodifikasi instruksi dan berkolaborasi dengan orang tua dan profesional lainnya. Ketiga, mereka membangun komunitas kelas tempat siswa penyandang disabilitas berada. Bagian berikut memeriksa tanggung jawab ini secara rinci. 1. Mengidentifikasikan keistimewaan. Mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat dirujuk untuk evaluasi pendidikan khusus, guru diharapkan untuk terlibat dalam proses prarujukan, di mana intervensi dicoba dalam pendidikan umum. Sayangnya banyak penelitian telah mendokumentasikan bahwa jumlah anak yang tidak proporsional dari etnis minoritas dan kelompok berpenghasilan rendah secara tidak tepat ke layanan pendidikan khusus. Orang tua berhak meminta evaluasi pendidikan independen jika tidak setuju dengan hasil evaluasi. 2. Mengubah instruksi dan berkolaborasi. Setelah IEP ditulis, IEP anggota setuju dan menandatanganinya dan kemudian melanjutkan untuk meninjau dan merevisinya, setidaknya setahun sekali. Di ruang kelas maupun siswa memiliki kebutuhan. Siswa apakah memiliki
kecacatan atau tidak. Begitu pula dengan beberapa siswa yang luar biasa akan membutuhkan sedikit akomodasi untuk belajar dengan sukses. Sedangkan yang lain membutuhkan intervensi kompleks. Tiga, mengembangkan penerimaan dan rasa memiliki. Budaya sekolah kita meningkatkan secara signifikan dalam hal akses ke sekolah umum dan kelas pendidikan umum untuk siswa penyandang cacat. Tantangan bagi para guru bagaimanapun adalah untuk menjamin itu siswa penyandang cacat tidak hanya dalam sistem pendidikan, tetapi juga mereka diterima dan diintegrasi sepenuhnya ke dalam kelas. Ini membutuhkan refleksi tentang bagaimana Anda dan siswa yang bukan penyandang disabilitas akan berinteraksi dengan mereka yang menyandang disabilitas. Baiklah, apabila dia ingin bertanya dan menyanggah, kami persilahkan. Setiap kelompok bisa mengajukan satu pertanyaan saja. Mau tanya dong, moderator. Tanya. Ya, Nisa. Jadi pertanyaan aku terkait dengan perbedaan gender tadi ya di PPT. Nah itu dalam era sekarang ini kan banyak sekali bukan murid sih, tapi remaja juga yang dia transgender ataupun homoseksual dan suka sesama jenis kayak gitu. Nah, masalah tersebut homoseksual ataupun transgender ada dalam dunia pendidikan, akan tapi siswa itu tidak bermasalah, dia tidak akal, dia tidak berkelahi ataupun buat kegaduhan, juga tidak berpengaruh pada emosi dan perilakunya. Nah itu sebagai guru, BK, wali kelas, kita juga yang calon guru itu gimana sih cara nyikapinnya kalau ada masalah kayak gitu di kelas? Coba tolong diulangi sekali lagi, Anissa. Kurang jelas. Agak dibesarin suaranya. Bagaimana sikap seorang guru apabila ada muridnya yang homoseksual atau suka sesama jenis ataupun transgender, akan tapi murid itu tidak bermasalah dalam sekolahnya. Nah, sikap kita itu gimana? Dan kalaupun memang masalah itu bisa mengganggu pembelajaran, sikap kita juga sebagai guru gimana? Iya. Baik, terima kasih, Anissa. Ya, sama-sama. Dari situ dulu, dari HP ini. Direkam. Boleh tanya, dibuka berapa sesi untuk pertanyaan? 3 dulu deh. Aku Charlie.
Izin bertanya, Shirley. Ya, Shirley, aku mau izin bertanya. iya Nisa Sari. Aku mau tanya di slide yang nomor 7. Yang berapa? Yang nomor 7. Nomor 7. Jenis kecerdasan itu loh. Oh, ya. Itu kan di paling bawah yang ada dinamis itu loh, yang dinamis. Sebentar. Nah, itu dinamis analisis itu apa ya? Terus ada contohnya nggak? Kalau ada contohnya, tolong sebutin contohnya dong. Oh, iya ya. Oke, makasih Nisa Sari. Shirley, izin bertanya. Ada lagi? Profesor, izin bertanya. Kalau tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi. Aku mau tanya. Ya, baru jawabannya. Agnia, Gini aja deh, mau nanya ini aja deh. Saya Agnia Izatunisa, NPM 20130034, perwakilan dari kelompok 5. Gimana tuh? Biasanya kan di dalam kelas itu ada yang membeda-bedakan suku ya. Gimana biar saling apa ya? Saling nerima gitu. Udah gitu aja sih. Oke, terima kasih. Thank you. Oke.
Baik, untuk pertanyaan Anissa Zara, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Bagaimana peran guru wali kelas atau bimbingan konseling dalam mengatasi murid yang mengalami LGBT? Peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku LGBT dengan mengenali peserta didik yang mengalami masalah, memahami jenis masalah, pelaksanaan bantuan dengan konseling individu dan konseling kelompok, dengan menggunakan metode konseling realita berbasis al-hikmah atau keagamaan, dan evaluasi berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas? Berarti itu kalau misalnya dia bermasalah, berarti tetap nggak terlalu mengganggu pelajarannya. Bagaimana? Coba diulangi. Berarti kalau misalnya dia tidak bermasalah, kegiatan pembelajaran tidak terganggu, hanya saja perlu bimbingan kelompok tadi, apa kok tadi. Jelas Boleh nggak izin? suaranya? Ya, silakan. Untuk Anissa, jawabannya tidak mengganggu dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Oh ya ya ya, berarti cuma diberi pemahaman lebih aja ya dengan konseling individu salah satunya. Iya, diperkuat pelajaran keagamaannya. Ya ya, terima kasih, Saudari Adin. Tes, halo. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait pertanyaan Mbak Anissa tadi. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi yang dimaksud pembahasan di sini bahwa perbedaan jenis kelamin itu akan mempengaruhi prestasi belajar itu maksudnya adalah bahwa pola sosial laki-laki dan perempuan yang berbeda gitu ya. Laki-laki kan gaulnya, kalau laki-laki biasanya cenderung nakal ya, nanti kalau SMA itu kan banyak anak teman satu geng segala macam. Terus kalau perempuan gabungnya dengan yang anak-anak perempuan gitu. Nah, kecenderungan jenis kelamin ini juga akan mempengaruhi perbedaan prestasi belajar. Nah, sebagai guru kita harus sadar akan hal ini. Jadi tidak memperlakukan siswa tidak memberikan tanggung jawab kepada siswa yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya ya, atau berlebihan gitu. Jadi kita harus memahami bahwa di kelas kita itu nanti eh, jenis kelaminnya bervariasi, berbeda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maka masing-masing jenis kelamin itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan guru harus memahami perbedaan tersebut. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Satrio. Oke, saya akan menjawab
pertanyaan dari Mbak Agnia. Tadi kan pertanyaannya bagaimana sikap guru agar muridnya bisa menerima perbedaan ya? Halo. Iya, iya. Oke, saya jawab ya ini. Iya. Gimana? Akan menerima perbedaan budaya, sikap sebagai guru adalah yang pertama, kita ajak berpikir kritis dan terbuka. Yang kedua, ajak bersosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga, bacakan cerita tentang perbedaan dan keragaman. Jadi, sikap kita sebagai guru bukan sekedar sorry. Jadi kita sebagai guru harus mengajarkan toleransi itu bukan hanya sekedar menghargai perbedaan, tapi lebih dari itu, yaitu tidak ada kebencian sedikitpun pada perbedaan. Sekian jawaban dari saya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Silakan dijawab pertanyaan yang terakhir, nanti kemudian dibuka termin pertanyaan lagi. Ini yang mana? Gila banyak banget. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Sari. Yaitu pertanyaannya tadi dimensi anahtis ya, dan contohnya. Iya. Dimensi anahtis itu di makalah ada, yaitu kemampuan untuk berpikir secara abstrak,
dan memproses informasi mirip dengan yang lainnya. Aduh, mati, Cuk. Untuk contohnya ada nggak ya? Beneran ya? Seperti contoh, kajian psikologi versus kajian teknik mesin. Orang yang mengkaji ilmu teknik tentu saja akan banyak mempelajari mengenai dunia permesinan, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya. Objek dari mesin itu sendiri sebagai kajian itu dapat dilihat, diukur, dan disentuh. Oleh karena itu, kajian-kajian pada jurusan teknik memang membutuhkan kemampuan berpikir konkret yang lebih dibandingkan dengan kemampuan berpikir abstrak. Gimana jawabannya? Puas atau tidak? Iya, cukup. Gak puas, aku juga. Makasih ya. Oke, sebentar sebelum dibuka pertanyaan. Gimana Mbak Anissa Sari? Iya, makasih ya. Udah puas kok. Ya, sebentar ya. Sebelum dibuka pertanyaan berikutnya, saya mau coba tambahkan sedikit yang terkait tadi tentang kecerdasan praktis ya, dinamika praktis ya, dimensi praktis ya. Jadi kan kalau awalnya konsep tentang kecerdasan itu kan sifatnya tunggal. Tunggal itu maksudnya adalah kalau orang bilang tentang kecerdasan, maka kontinumnya tunggal, pintar atau bodoh gitu ya. Jadi kecerdasan itu ya hanya terkait kecerdasan EQ-nya ya, otaknya, pintar, bodoh dan itu kecerdasan tunggal. Lalu Steinberg mulai mengenalkan pendekatan baru yang namanya kecerdasan majemuk, kecerdasan multiple. Jadi yang namanya kecerdasan itu nggak tunggal, tapi banyak, majemuk atau multi trait ya, multi kecerdasan. Nah, di situ di dalam buku ini ditulis bahwa Steinberg mengatakan membagi kecerdasan itu menjadi tiga dimensi. Dimensi kecerdasan yang analitis, otaknya pintar atau tidak pintar, lalu kreatif, ada orang yang kreatif tapi sebetulnya nggak terlalu pintar, ada orang yang kurang kreatif tapi sebetulnya dia pintar sekali gitu ya. Jadi ada dimensi kecerdasan analitis, pintar bodoh gitu ya. Dimensi kreatif, anak itu ada kreatif, ada yang tidak kreatif. Kadang-kadang kita lihat juga tuh anak yang kreatif itu tidak selalu yang juara kelas nomor satu kan. Tapi kadang-kadang anak yang prestasinya biasa-biasa dia kreatif. Nah, apalagi yang dimensi praktis ya. Di dimensi praktis kita lihat misalnya orang yang sukses praktis itu kan praktik sehari-hari ya. Kita lihat ada orang yang sukses itu dia sebetulnya padahal lulusannya baru lulusan SMA, tidak cerdas-cerdas sekali, bukan profesor, bukan dokter, tapi punya toko banyak sekali, punya usaha banyak sehingga melebihi keberhasilannya gitu ya, melebihi profesor atau bahkan eh, orang-orang pintar yang lainnya. Nah, jadi Steinberg mengenalkan kecerdasan itu menjadi tiga dimensi. Dimensi yang pertama analitis, itu ya pintar bodoh tadi itu. Kemudian dimensi kreatif, ada yang tidak kreatif. Lalu yang terakhir dimensi praktis tadi. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf, Sabar. Terima kasih, Bapak. Baik, sesi kedua. Apakah ada yang ingin bertanya?
Yang tadi udah tanya, boleh tanya lagi nggak? Apa? Kelompok lain yang ingin bertanya, kalau yang sudah bertanya tidak boleh lagi. Kami kasih kesempatan untuk kelompok yang belum bertanya. Moderator, saya mau nanya dong. Iya, Mbak Nurul. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Saya Siti Zainurul, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, di dalam kelas kan setiap individu beda-beda nih kemampuannya dalam menangkap materi. Ada yang dijelaskan sekali, sudah paham. Ada yang harus dijelaskan ulang baru paham. Nah, kita sebagai calon tenaga pendidik, gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Shirley, aku mau nanya. Iya, siapa? Rika. Rika. Ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Izin bertanya tentang memahami keberagaman dalam gaya kognitif. Jika kalian seorang guru BK ataupun wali kelas, bagaimana cara kalian menyikapi jika di dalam suatu kelas terdapat peserta didik yang mengalami gangguan emosional seperti depresi maupun kecemasan berlebih yang dapat menghambat kinerja pendidikan siswa tersebut? Kedengaran? Coba tolong ulangi. Pelan-pelan. Bagaimana cara kalian menyikapi jika di dalam suatu kelas terdapat peserta didik mengalami gangguan emosional seperti depresi maupun kecemasan berlebih yang dapat menghambat kinerja pendidikan siswa tersebut? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami ingin berdiskusi dulu.
Itu yang tempat Nurul. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Rika. 1. Beri sedikit kelonggaran dalam aturan. 2. Pendekatan. 3. Menjadi pendengar yang baik. Gimana Rika, sudah jelas? Udah. Rikanya nggak ada nih. Dipanggil. Gimana Rika, sudah jelas atau belum? Tolong diulangi. Satu, beri sedikit kelonggaran dalam aturan. 2. Pendekatan. 3. Menjadi pendengar yang baik. Gimana Rika, sudah jelas? Pendekatan di sini kayak pendekatan kayak gimana ya? Pendekatannya di sekolah, guru adalah jalur utama untuk berhubungan dengan siswa. Oleh sebab itu, perlu kemampuan membaca tanda-tanda yang ditunjukkan siswa. Juga harus mau terlibat pada setiap tindak tanduk siswa. Bisa jadi sikap temperamental dari siswa tersebut berasal dari keadaan di rumahnya. Sudah jelas, Rika? Ya. Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan Mbak Nurul, saya izin menjawab. Iya, silakan. Tadi soalnya cara mengatasi murid yang memiliki perbedaan penangkapan tentang materi ya. Iya, benar. Caranya mungkin memilih metode pembelajaran yang lebih tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaiknya tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas. Anda bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh anak tersebut. Baik, apakah kurang? Cukup, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bagus tadi presentasinya. Mungkin saya menambahkan sedikit ya terkait bahasan keberagaman siswa ya. Jadi memang siswa itu beragam. Itu harus kita ketahui sebagai seorang guru kelas ya. Nanti keberagamannya itu bisa dari banyak hal. Itu ada dari pertama dari keberagaman bahasa. Kalau di Amerika sana itu yang bisa bahasa Inggris itu mungkin cuma berapa gitu ya. Ada juga yang menggunakan bahasa-bahasa daerahnya masing-masing, bahasa Cina tadi seperti yang disebutkan, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Jadi yang bahasa ibunya menggunakan bahasa Inggris sama yang bahasa sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Cina itu beragam. Di kita juga sama, apalagi kita Indonesia sukunya banyak, tadi sudah disebutkan. Ada yang dari suku Bali misalnya, suku Jawa, suku Sunda, atau dari Lampung. Itu mungkin kalau bahasa sehari-hari di rumah itu menggunakan bukan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ketika misalnya nanti menggunakan bahasa Indonesia di sekolah misalnya, itu nanti mungkin akan mengalami kendala. Tapi kalau saya rasa mahasiswa yang asalnya dari Jawa, dari Sunda, dari Bali, dari Lampung itu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar seperti tidak bermasalah ya. Saya dulu punya teman itu dia dari NTT atau dari Ambon, dari Papua gitu ya. Itu biasanya yang kesulitan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya. Jadi ketika dia buat skripsi, ketika dia buat tulisan, itu tulisannya susah dipahami maksudnya apa gitu ya. Karena dia gunakan bahasa daerahnya sehari-hari diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi susah dipahami. Sama seperti misalnya kita menerjemahkan bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Itu kan bahasanya kadang-kadang susah dipahami ya, karena kita nggak terlalu paham dengan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi terjemahannya agak sulit dipahami. Nah, itu keragaman bahasa. Lalu yang berikutnya ada keragaman sosial ekonomi. Misalnya, jadi ada siswa yang dari kelas ekonomi atas, kemudian ada siswa yang anaknya pejabat misalnya gitu, dan seterusnya. Ini juga akan mempengaruhi prestasi belajar di kelas gitu. Misalnya kalau siswa yang mampu itu membeli kuota itu nggak masalah kali ya, beli kuota zoom-zooman berhari-hari berkali-kali itu nggak masalah gitu. Tapi mungkin yang tinggalnya di desa, kemudian juga penghasilannya pas-pasan untuk beli kuota juga agak kesulitan, sehingga partisipasi belajarnya dalam situasi pandemi seperti ini tentunya berbeda dengan orang yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik gitu. Jadi ini akan mempengaruhi tingkat ekonomi, tingkat sosial gitu ya. Dulu saya punya teman anaknya bupati dari daerah Riau gitu. Nah, dia kalau kuliah fasilitasnya tuh lengkap sekali ya, mobilnya punya, segala macamnya ada. Jadi ketika ada tugas-tugas tertentu dia tidak kesulitan. Terus juga nanti yang paling penting itu adalah keragaman jenis kecerdasan. Jadi ada yang pintar, ada yang bodoh. Terus tadi Steinberg bilang kecerdasan tidak hanya pintar dan bodoh, tapi ada juga yang kreatif, ada yang tidak kreatif. Ada yang praktis, ada yang tidak praktis gitu. Itu nanti Anda akan temui di sekolah. Mereka akan saling beragam. Nah, lalu apa solusinya ketika kita menemui siswa yang beragam ini? Oh ya, tambah satu lagi. Nanti di kelas, di sekolah kita juga akan menemui anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang, mohon maaf, mungkin disabilitas, mengalami disabilitas. Yang tidak mampu mendengar misalnya, yang matanya tidak bisa melihat misalnya ya, kemudian yang mengalami disabilitas mental,
IQ-nya rendah sekali misalnya, dan lain sebagainya. Anak-anak ini dinamakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Ada juga anak yang autisme, anak yang ADHD, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana menangani anak-anak ini dalam satu kelas yang sama? Nah, di dalam slide tadi disinggung yang namanya IEP. Ada yang tahu nggak IEP itu apa? Singkatan dari apa IEP itu? Silahkan. Siapa yang tadi mengamati? Pak, Iya, silahkan. IEP itu singkatan dari Individualized Educational Program. Maksudnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusif. Ya, jadi IEP itu semacam kurikulum ya, yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti di sekolah-sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, nah namanya ini sekolah inklusi ya. Kalau dulu di tahun 2003, sekolah inklusi di Indonesia itu hanya sedikit jumlahnya ditunjuk oleh pemerintah gitu. Bahkan dulu sebelum ada sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus itu dimasukkan ke dalam SLB, sekolah luar biasa. Tapi semenjak tahun 2003, anak-anak berkebutuhan khusus itu jangan dimasukkan ke SLB. Tapi mereka bisa belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya di sekolah inklusi. Nah, seiring berkembangnya zaman, seiring maju gitu ya, sekarang sekolah inklusi tidak hanya 1-2 saja gitu. Nah, sekarang semua sekolah, ini perlu dicatat juga nanti Anda yang menjadi guru, semua sekolah di Indonesia itu nggak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus. Jadi misalnya SMA Negeri 1, sekarang kan seleksi SMA, SMP kan berdasarkan zonasi ya. Jadi letak tempat tinggal, bukan berdasarkan kecerdasan atau tes seleksi masuk. Nah, jadi misalnya SMP Negeri 1, kedapatan siswa yang mengalami autisme, maka SMP 1 ini nggak boleh menolak siswa karena dia autis gitu. Kalau dia zonasinya sama, daerahnya sama, ya tetap dia boleh masuk. Nah, karena sistemnya akan seperti ini, maka sekolah-sekolah itu perlu punya pemahaman yang komprehensif bagaimana mengelola kelas inklusi. Kelas inklusi itu artinya kalau di dalam sekolah itu ada anak normal, ada anak ABK-nya. Itu namanya kelas inklusi. Nah, dengan adanya sistem zonasi seperti ini, semua sekolah berpeluang menjadi sekolah inklusi ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, makanya ada yang namanya IEP, Individual Education, apa tadi Mbak Pebi? Individual Education Program ya, Individualized Education Program. Jadi program kurikulum yang sifatnya individual. Jadi nanti anak-anak ABK sama seperti anak normal lainnya. Ketika matematika kurikulumnya sama. Ketika pelajaran bahasa Indonesia mereka punya kurikulum yang sama. Pelajarannya dari level 1, level 2, level 3 kurikulumnya sama. Tetapi nanti khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, selain kurikulum nasional tersebut, ada yang namanya kurikulum pendamping. Jadi kalau anak normal itu cukup dengan kurikulum nasional, maka anak yang berkebutuhan khusus itu dia punya 2 kurikulum. Kurikulum nasional plus kurikulum pendamping. Kurikulum pendamping ini dinamakan sebagai IEP. Nah, IEP ini isinya ya tadi bagaimana memberikan pelajaran yang individual. Kalau siswa ADHD, matematikanya levelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau siswa autisme levelnya yang begini, begini, dan begini. Tetapi nanti endingnya mereka semua
diharapkan memiliki kemampuan sebagaimana anak normal yang lain dalam hal matematika, bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang lain. Minimal mereka bisa KKM ya, apa namanya, pokoknya nilainya sampai dasar lah, pokoknya minimal jangan sampai di bawah KKM. Jadi begitu pentingnya kita memahami bahwa sekolah tempat kita mengajar nanti itu dihuni oleh siswa individu yang beragam. Beragam dari bahasanya, beragam dari tingkat ekonomi sosialnya, beragam dari kecerdasannya, bahkan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan keberagaman lainnya. Nah, makanya oleh sebab itu kita sebagai guru harus sadar ya, harus bisa mengatasi keberagaman ini, bagaimana caranya bisa membuat kelas yang beragam ini bisa menjadi ya running well ya, apa namanya, berjalan dengan baik gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Iya Pak, saya izin bertanya. Halo, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri ya. Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk anak berkebutuhan khusus itu kan biasanya atau kebanyakan dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi bagaimana kita bisa, maksudnya ngajarin dia biar tidak terlalu apa ya, maksudnya kayak marahnya itu seperti ya kayak apa ya, bener-bener kayak orang ngamuk gitu loh Pak bahasanya. Ya, oke, makasih Mbak Tiara. Jadi nanti kalau kita lihat di sekolah, anak berkebutuhan khusus itu berbagai macam ya. Ada yang emosinya stabil, ada yang emosinya tidak normal-normal aja seperti anak biasa. Karena kebutuhan khususnya nanti itu beragam. Nanti kita akan belajar terkait macam-macam anak berkebutuhan khusus di mata kuliah diagnostik kesulitan belajar. Kebetulan biasanya yang ngajar itu saya tuh, diagnostik kesukaran belajar. Nanti kita akan belajar berbagai macam gejala anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau anak-anak yang mengalami emosi yang berlebihan, itu biasanya nanti ada pada anak-anak yang mengalami gangguan emosional atau pada anak-anak yang mengalami ADHD. Kalau anak-anak yang mengalami gangguan emosional atau ADHD, kalau dia usianya sudah SMP, sudah SMA, biasanya masih lebih mudah diatur dibandingkan kalau dia kelas masih SD ya. Kalau di SD Anda lihat misalnya anak ADHD itu bisa liaran di kelas tuh nggak mau duduk, muter-muter gangguin temennya. Tapi kalau sudah SMP, sudah SMA, gejalanya biasanya akan mereda. Dia sudah bisa mulai apa namanya meregulasi dirinya. Nah, jadi meregulasi diri itu artinya membuat aturan ya untuk dirinya sendiri. Saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu. Saya ketika guru ngajar harus tenang. Itu namanya regulasi diri. Nah, kita bisa guru BK itu nanti ketika ada siswa masuk ke ruangan konseling, gurunya mengatakan ini masalahnya emosinya tidak stabil dan sebagainya, tentunya yang perlu kita lakukan pertama kali sebagai guru BK tidak langsung menangani, tidak langsung melakukan intervensi, konseling dan sebagainya. Yang pertama dilakukan itu adalah melakukan asesmen. Asesmen itu menilai, ya, menilai anak ini masalahnya apa. Apakah dia ABK atau bukan? Kalau ABK, ABK-nya jenis apa? Gangguan yang dia alami jenis apa?
Nanti di mata kuliah asesmen teknik tes, asesmen teknik non tes, itu akan dipelajari bagaimana cara mengasesmen siswa yang mengalami masalah, gitu ya. Nah, nanti mungkin akan Anda pelajari. Nah, kalau ada anak yang mengalami gangguan emosional, bagaimana mengatasinya? Nah, nanti itu ada juga mata kuliahnya lagi, mata kuliah konseling individu, konseling kelompok, dan sebagainya. Nanti konseling kelompok itu ada macam-macam tekniknya ya, teknik direktif, non direktif, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau tahu lebih lanjut bagaimana menanganinya anak-anak yang mengalami gangguan emosional, ya nanti di mata kuliah yang khusus mempelajari tentang ini gitu. Jadi ini kan masih semester 2 ya, masih baru mata kuliah dasar. Nanti ketika sudah semester 3, semester 4, semester 5 dan 6, Anda akan belajar mata kuliah yang lebih advance lagi, lebih tinggi lagi, sehingga nanti ketika jadi guru BK Anda bisa menangani siswa yang bermasalah dengan pendekatan yang ilmiah, dengan pendekatan yang benar-benar berdasarkan hasil penelitian ilmiah, ya kayak dokter gitu ya. Nah, jadi kayak dokter ini Anda baru masuk semester 2, memang masih banyak yang perlu dipelajari ya nanti terkait bagaimana menangani siswa berkebutuhan khusus. Jadi yang di sini Anda cukup tahu saja bahwa nanti ini sebagai dasar bahwa ketika Anda nanti akan belajar mata kuliah lebih lanjut, Anda tahu bahwa yang namanya keberagaman siswa itu akan ada di sekolah. Dan nanti kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya itu ada pada mata kuliah di semester berikutnya. Gitu ya, Mbak Tiara ya. Ya, baik Pak Atta. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Mbak Siti, silakan. Bapak bilang tadi kan setiap sekolah berpeluang untuk menjadi sekolah inklusif, benar begitu, Pak? Ya, benar. Nah, kalau sekolah inklusi itu kan untuk ABK ya, Pak? Ya. Nah, kalau untuk ABK itu kelasnya dia dikhususkan atau bersama anak-anak yang normal, Pak? Ya. Itu pertanyaannya ya? Belum sih, Pak. Nanti mereka bersama satu kelas. Oh gitu. Kalau semisal ABK dijadikan satu kelas dengan anak-anak yang normal, itu apa enggak kasihan sama ABK-nya, Pak? Dia bisa terima olok-olokan dari anak-anak yang normal seperti itu. Oke, Kan ya. kasihan. Ya. Jadi nanti di kelas inklusi kita nggak boleh mendiskriminasi ya. Di dalam pendidikan inklusi itu semangat utamanya itu nggak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi itu membedakan. Sehingga nanti ketika anak berkebutuhan khusus ada di sekolah, mereka harus ada bergaul bersama teman-temannya yang normal. Nanti di dalam kelas inklusi itu ada namanya guru pendamping. Jadi kalau anak-anak normal itu kan dia bersama biasanya ya guru itu satu mereka ngajarin banyak orang gitu ya. Tapi bagi anak berkebutuhan khusus nanti ada guru pendamping. Selain guru yang ngajar di depan kelas, nanti ada satu guru yang mendampingi perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut. Dia kurang di mana, dia butuh apa dan sebagainya. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, apakah kalau mereka digabung malah mereka nggak diolok-olok gitu ya? Nah, ternyata dengan adanya kelas inklusi ini berdasarkan beberapa penelitian yang kita takutkan itu tidak terjadi gitu. Ternyata teman-teman sekelasnya kebanyakan itu menerima bahkan anak-anak cacat yang secara fisik kelihatan ya kakinya nggak bisa jalan gitu, terus kemudian
fisiknya kelihatan ya, ada tangannya nggak ada dan sebagainya, itu bahkan siswa itu empati, siswa teman kelasnya itu belajar bagaimana berempati menolong temannya yang mengalami kebutuhan khusus tersebut. Nah, jadi guru di kelas dan guru bimbingan konseling itu harus punya cara. Bagaimana caranya agar siswa di dalam kelas itu saling berempati, tidak saling bully gitu ya, tidak saling mengejek temannya yang lainnya. Dan berdasarkan hasil penelitian ternyata kalau ada satu siswa inklusi yang tunadaksa gitu, itu ternyata siswanya malah bantuin. Itu di SD ya, beberapa penelitian di SD itu mengatakan gitu. Jadi ketakutan kita bahwa nanti kalau anak inklusi digabung dengan anak-anak normal bakal diejek, itu ternyata berdasarkan hasil penelitian itu tidak terbukti gitu ya. Nah, mungkin kasus-kasus bully di sekolah itu ternyata bukan berdasarkan atas dia itu ABK atau tidak gitu ya, tetapi memang ada orang-orang yang rentan dibully gitu ya, rentan dibully di dalam kelas, di sekolah. Ada kepribadian yang membuat orang itu mudah dibully. Jadi kepribadian yang dia itu berbeda dengan anak-anak yang lain ya. Jadi sebetulnya faktor kepribadian yang membuat anak di kelas itu bisa kemungkinan dibully oleh teman-temannya di kelas. Bukan karena dia punya kebutuhan khusus atau tidak gitu. Biasanya kalau di kelas ada yang sombong, ada yang pelit, ada yang apa, biasanya kan dibully itu. Jadi kepribadian kalau berdasarkan penelitian. Bukan karena dia itu berkebutuhan khusus atau tidak. Begitu Mbak Siti. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya, tidak ada lagi yang ditanyakan. Cukup ya, sudah jam 2:30, udah mau asar ini. Untuk minggu depan, mohon dipersiapkan kelompok kedua yang mau presentasi. Mohon makalahnya di print ya, diserahkan ke saya pas hari presentasi. Soft filenya, PPT dan Word-nya itu kalau bisa 1 hari sebelum presentasi dibagikan ke grup. Nah, nanti bersama video yang saya rekam ini akan saya posting di Sepada. Jadi kalau mau belajar, Anda tinggal lihat videonya di YouTube, Anda lihat menit-menit keberapanya itu nanti bisa buat belajar juga apa yang saya bicarakan di diskusi kelompok ini gitu. Baik, jadi sama seperti hari-hari sebelumnya ya, nanti mulainya kita jam 8 pagi ya, Rabu besok ya, 8 pagi atau 8.15 gitu. Karena puasa ya, jadi mungkin habis subuh tidur. Mohon yang presentasi harap hadir ke ruang micro teaching, letaknya di gedung C lantai 2. Oke, mungkin demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.